Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri kelima, Hamukti Moksa, bagian ke-38. Suara tetabuhan itu hanya berasal dari gamelan yang sangat sederhana, bukan dari sepangkon gamelan selintro. Namun demikian tidak menyebabkan pertunjukan yang digelar tidak jauh dari balik prajurit itu terasa tidak lengkap. Pertunjukan itu justru amat menarik perhatian karena keindahan suara pesinden dalam membawakan tembang. Suaranya lembut dan mendayu-dayu. Berbagai jenis tembang yang biasa dibawakan para pesinden dilakukan satu persatu dengan sempurna. Sinden bernama Dyah Ganitri itu juga memiliki wajah sangat cantik. Amat murah ia mengobrol senyum, menjadikan banyak laki-laki, baik yang sudah beristri maupun yang belum, kebingungan dan kelimpungan. Dengan pundak tertutup selendang tipis dan rambut digelung agak rendah yang juga berbalut selendang tipis, pesinden bersuara emas yang sekaligus pintar menari itu akan melayani siapapun yang ingin menari dengannya. Siapa saja boleh mengajaknya menari dan Dyah Ganitri akan melayani dengan senang hati. Namun, jika tari dan tembang telah usai dilaksanakan, selanjutnya menjadi kewajiban pihak lelaki itu untuk membayar sejumlah uang sebagai upah menghibur melalui berjoget dan menembang itu, kemudian dilemparkan ke sebuah wadah yang dijaga laki-laki tua yang merangkap nabuh kendang. Berbeda dengan pesinden yang seorang laki yang bersikap lebih berani, pengibing yang memberi uang banyak diizinkan memasukkan uang itu ke dalam kutangnya. Pesinden yang ini menjaga ketat jangan sampai hal itu terjadi. Ia menjaga jarak dengan seksama. Penari lelaki segesit apapun, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Kalau hal itu sampai terjadi, pengibing bakal kena tampar tangannya. Namun sungguh lagak lagu penari itu amat menggemaskan. Mirip jinaknya merpati, jinak tetapi sulit untuk dipegang. Sikapnya yang kenes menyebabkan para laki-laki kelimpungan kesulitan untuk melupakan. Sebagai penari, sungguh ia penari dengan gerak tari yang lemah gemulai. Sebagai seorang pesinden, tidak ada pesinden manapun yang bisa menandingi keindahan suaranya. Pesinden yang seorang lagi, meski sepantaran, ia kalah cantik, kalah indah pula suaranya. Kelebihan yang dimiliki pesinden itu membuat setiap kali rombongannya ditanggap, penontonnya pasti berjubel. Para pemuda yang tidak punya uang, apa boleh buat hanya bisa menjadi penonton, sedangkan yang punya uang boleh menari dengan penuh semangat melalui pilihan lagu yang bersemangat. Sementara itu, para orang tua pilih menari lengut-lengut melalui tembang berjenis alusan. Pendek kata, kecantikan dan keindahan suara Dyah Ganitri menyebabkan para lelaki bingung, Gajah Segara juga gelisah. Setan malas, keluh Gajah Segara yang merasa amat tidak senang. Muncul rasa tidak nyaman di hati Gajah Segara. Entah mengapa ia merasa tidak rela melihat pesinden cantik itu melayani banyak orang. Setiap ajakan canda dari pengibing selalu dilayani. Ajakan menari dan permintaan mendendangkan lagu juga tidak ada yang ditolak. Kemarin di suasana malam pula, Gajah Segara harus menahan hati ketika ada pesaing yang muncul dari arah tak terduga. Gajah Segara yang berpangkat lurah prajurit itu harus menelan pilis pahit ketika seorang prajurit berpangkat senopati nyelonong dan langsung menguasai arena. Menghadapi senopati Dyah Birawa yang sedang mabuk, tak ada pilihan lain bagi Gajah Segara kecuali menyingkir.
Malam ini keadaan yang sama terulang kembali. Lurah prajurit Gajah Segara yang terlanjur jengkel hanya bisa memandang dari kejauhan. Dengan dada sesak, ia perhatikan para pengiping yang mengantri giliran. Kebanyakan pengiping itu menganggap pesinden cantik itu bisa diajak melakukan tindakan yang tak senonoh. Makin mendidih Gajah Segara melihat para lelaki itu sedemikian bernafsu, seolah pesinden cantik itu segumpal makanan yang bisa disantap beramai-ramai. Apalagi, lagi-lagi di antara pengiping itu ada yang mabuk setelah menenggak tua. Gajah Segara pun merasa serba salah. Akan tetapi, Gajah Segara sadar sepenuhnya bahwa ia tidak memiliki hak untuk mencegah Diaga Nitri menari dan menembang. Lalu, hanya melakukan dua hal itu untuk dirinya semata. Padahal untuk menari, Gajah Segara tidak bisa. Lebih mudah berkelahi daripada menari, katanya. Gajah Segara yang akhirnya tidak mampu menahan diri, mengambil keputusan yang bijak. Tidak ada yang menggubris saat sejenak kemudian terdengar kuda berderap meninggalkan tempat itu. Namun di bayangan malam, dua orang perhatikan pertunjukan itu dengan latar belakang berbeda. Dua orang yang kehadirannya tak ingin diketahui penonton yang lain dan jangan sampai menarik perhatian itu juga bukan orang sembarangan. Dua orang itu adalah Kanuruhan Gajah Enggon dan Nyai Rahyu Sunelo. Kau lihat itu, bisik Gajah Enggon dengan tidak berkedip. Nyai Rahyu Sunelo memperhatikan bagaimana sikap dan lagak pesinden yang sedang menyita perhatian anak lelakinya itu. Sebagai seorang ibu, Nyai Rahyu Sunelo tentu merasa berkepentingan untuk melihat secara langsung sosok macam apa yang dikehendaki anak lelakinya itu. Sebagai orang tua, sebagaimana orang tua pada umumnya, ia berharap anaknya akan menemukan istri yang baik, mencintai suaminya, memiliki kesetiaan, hanya mengabdi kepada suaminya, dan tidak pernah membelah cintanya kepada orang kedua atau ketiga. Sementara itu, perempuan yang sedang merampas perhatian anaknya itu, apa ia bisa diharapkan memiliki kesetiaan? Ia melayani banyak laki-laki menari dan menembang. Jangan-jangan para lelaki itu datang dan pergi dalam pelukannya pula. Aku tidak mengizinkan, bisik Rahyu Sunelo. Aku tak akan membiarkan Gajah Segara memperistri perempuan macam itu. Kanuruhan Gajah Enggon mengganggu. Gajah Enggon akhirnya merasa agak lega melihat istrinya memiliki pendapat sebagaimana pendapatnya. Kau harus meyakinkan anakmu mengapa kita tidak merestui apa yang ia inginkan. Pesinden itu bukan jodoh yang sesuai untuknya. Gajah Segara boleh menjalin hubungan asmara dengan gadis manapun, asal bukan pesinden yang telah digilir banyak orang itu, balas Gajah Enggon. Rahyu Sunelo mengangguk. Kita pulang aja Gajah Enggon. Rahyu Sunelo menolak ajakan itu. Ia justru mengajak suaminya untuk mendekat. Kenapa kau ini? Tanya Gajah Enggon. Rahyu Sunelo harus berdiri melongo karena tertutup bayangan banyak orang. Aku ingin melihat lebih jelas, jawab Rahyu Sunelo. Gajah Enggon menolak. Aku di sini saja, ada banyak orang yang mengenalku. Rahyu Sunelo membatalkan niatnya untuk mendekat dan tetap berada di sebelah suaminya. Gajah Enggon bingung melihat apa yang dilakukan istrinya. Kenapa kau ini? Tanya Gajah Enggon. Rahyu Sunelo menggerakkan tangannya. Amat terbaca bagaimana Rahyu Sunelo menahan keinginan untuk meniru gerakan-gerakan yang dilakukan pesinden itu. Lepas dari ketidaksetujuan kita terhadap keinginan Sagara, kata Rahyu Sunelo, aku senang pertunjukan ini. Selama ini aku belum pernah melihat tontonan macam ini. Bisa jadi karena gadis itu berwajah cantik, mungkin juga karena suaranya yang lembut, atau mungkin pula karena kepintarannya menari yang menyebabkan Gajah Segara tergila-gila kepadanya. Kanuruhan Gajah Enggon memperhatikan semua unsur yang disebut istrinya. Menurutku, malah semuanya, balas Gajah Enggon. Karena kecantikannya, karena suaranya, dan karena kepandaiannya menari.
Semua itu yang menyebabkan Gajah Segara lupa diri. Aneh juga, selama ini anak kita adalah pemuda yang baik dan selalu bisa menjaga diri. Namun sekali ia tertarik kepada lawan jenisnya, ayah ibunya pun dilawan. Tiba-tiba Rai Sunelo tersenyum. Bakat turunan, celetuknya, Gajah Enggon kurang memperhatikan ucapan istrinya. Namun ketika kesadarannya utuh menerima ucapan itu, Gajah Enggon terbelalak. "Apa kau bilang?" bisiknya. Rai Sunelo tertawa. "Kau bilang bakat turunan? Bakat turunan siapa itu?" kejar Gajah Enggon. "Mungkin dari bapaknya," balas Rai Sunelo sambil membuang wajah. Ganuruhan Gajah Enggon hanya bisa tersenyum. "Apa aku memiliki bakat seperti itu?" tanya Gajah Enggon. Rai Sunelo tertawa geli. "Mungkin," jawabnya. Setelah istirahat sejenak, rombongan penghibur itu menggeliat lagi. Kali ini tembang yang dibawakan pesinden itu dari jenis tembang singkrak. Semula yang akan menari adalah pesinden kedua yang berwajah kurang cantik dan bersuara kurang bagus. Akan tetapi dengan seketika penonton dan para calon pengiring menolak. Apa boleh buat, meski tubuhnya telah basah kuyup oleh keringat, Diah Ganitri harus berdiri lagi untuk bekerja lagi. "Aku punya aturan baru." Tiba-tiba Diah Ganitri berteriak menyita perhatian. Di tempatnya Kanuruhan Gajah Enggon dan Rai Sunelo ikut menyimak apa yang akan disampaikan pesinden cantik dan genit itu. "Yang boleh menari hanya yang bisa membayar sejumlah uang yang kutentukan. Jika tak punya atau jumlahnya tidak mencukupi, duduk manis jadi penonton saja," kata Diah Ganitri. Dengan nafas tersengal, Diah Ganitri menyebut sejumlah uang yang harus disiapkan mereka yang menginginkan suaranya. Jumlah itu rupanya terlalu tinggi, menyebabkan para lelaki yang telah siap mengibing terpaksa membatalkan niatnya sambil mengerutu. "Nah, kau lihat itu, calon mentamu adalah perempuan mata duitan," bisik Gajah Enggon. Rai Sunelo mengangguk. Apa yang dilihatnya memang merupakan hal yang mencemaskan. Nyai Gajah Enggon tidak bisa membayangkan apa jadinya hidup Gajah Segara kelak jika beristri perempuan macam itu, perempuan yang melayani banyak lelaki dan mata duitan. Namun segera ada yang lebih menarik perhatian Gajah Enggon dan istrinya. "Gila," letup Kanuruhan Gajah Enggon. Terbelalak pula Rai Sunelo. Di lingkaran arena tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang karena kedudukannya semua orang harus menyibak memberi jalan. "Berapa harus aku bayar?" tanya lelaki itu amat lantang. Kendang ditabuh berderap, dibalas gerakan menggeliat oleh Ganitri. Laki-laki yang turun ke arena itu, di samping ia seorang tumenggung dengan kemampuan berperang yang tidak perlu diragukan lagi, ternyata mumpuni dalam menari. Kanuruhan Gajah Enggon segera ingat peristiwa yang terjadi puluhan tahun lalu, tepatnya di desa Bendander. Ketika itu, ia dan segenap pasukan khusus Bayangkara pontang-panting berusaha menyelamatkan nyawa Jaya Negara. Untuk menghibur para tamunya, Ki Buyut Bendander menggelar pertunjukan tari. Macan Liwung mengejutkan semua temannya. Tidak seorang pun yang menyangka Macan Liwung mampu menari seindah itu. "Itu temenggung Macan Liwung?" tanya Rai Sunelo. "Ya," jawab suaminya. "Wah," letup Rai Sunelo. "Kenapa?" balas suaminya. Tidak apa-apa," jawab Rai Sunelo. Nyai Rai Sunelo tidak bisa menutupi minat dan rasa ingin tahunya. Ia maju berbaur dengan para penonton yang lain. Kanuruhan Gajah Enggon terpaksa maju pula. Namun Gajah Enggon yakin keberadaannya tidak akan dikenali siapapun. Dengan ikat kepala yang diubah bentuk dan letaknya serta sebagian kain itu ia gunakan menutupi mulutnya. Tidak seorang pun yang tahu ia adalah Gajah Enggon. "Bukan main," desis Rai Sunelo takjub. Melihat bagaimana Tumenggung Macan Liwung menari, Gajah Enggon nyaris tak mampu menahan tawa. "Turun sana," bisik Rai Sunelo. Gajah Enggon tidak segera memahami apa yang dimaksud istrinya. "Apa?" balasnya. "Turun sana," ulang Rai Sunelo. "Turun kemana?" tanya Gajah Enggon. "Ikut Tumenggung Macan Liwung menari," ucap istrinya.
Yang mengagetkan Gajah Enggon adalah sikap istrinya yang bersungguh-sungguh. "Kau bersungguh-sungguh menyuruhku ikut menari?" bertanya Kanuruan Gajah Enggon. Nyai Gajah Enggon akhirnya tidak bisa menahan tawa. Baginya sangat aneh dan terasa menggelikan mendapati sisi lain sosok Tumenggung Macan Liwung. Laga lagunya beringas di medan perang. Ternyata seberingas itu pula gerak tarinya yang tak memberi kesempatan kepada Diaga Nitri untuk terus bergerak, apalagi menghindar dari gerakan meliuk yang jika tidak dijaga dengan benar akan menyentuh tubuhnya. Melihat kemampuan Tumenggung Macan Liwung yang luar biasa dalam menari, tak pelak penonton bertepuk tangan dengan riuh. Di antaranya ada yang melepas siul panjang dan melengking melihat sosok pesinden macam apa yang telah menyita perhatian anaknya. Gajah Enggon makin prihatin. Diaga Nitri benar-benar melayani lelaki manapun, juga melayani Tumenggung Macan Liwung. Meski sekedar melayani menari dan melayani nembang, apa yang dilakukan Diaga Nitri itu tak ubahnya melayani semuanya, tak sekedar menari dan menembang. "Kita harus melarang Gajah segera melanjutkan keinginannya. Jangan sampai hidupnya nanti tidak bahagia," ucap Gajah Enggon tegas. Akan tetapi malam itu niat Gajah Enggon dan Nyai Rahi Sunelo mengajak Gajah Segara berbicara harus tertunda. Gajah Segara tidak pulang. "Ia kembali ke Barak Kesatrian," kata Nyai Rahi Sunelo. Meski demikian, Kanuruan Gajah Enggon melihat masih ada banyak waktu untuk berbicara dengan anaknya.